Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perkenalkan, nama saya Yunanto dari SDN Sungai Malang 4, bertindak sebagai coach. Saya Irma Yunita dari SDN Petarikan, berperan sebagai observer. Saya Muhammad Al-Nur Rafiq SPDI dari SD Islam Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah, berperan sebagai coach. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk melakukan pertemuan pra-observasi kita Pak. Hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait coaching yang akan Bapak lakukan. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu. Saya siap untuk diskusi hari ini. Baik, pertama-tama mari kita diskusikan dulu rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah Bapak sudah familiar dengan rubrik yang akan kita gunakan, Pak? Saya sudah membacanya, tapi mungkin ada beberapa poin yang perlu kita bahas lebih lanjut, Bu. Tentu, kita bisa membahasnya bersama, Pak. Rubrik ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan hubungan aktif, penggunaan pertanyaan yang efektif, dan kemampuan memberikan umpan balik. Ada bagian spesifik yang ingin Bapak diskusikan? Saya ingin lebih memahami tentang kriteria penggunaan pertanyaan efektif. Kemudian, bisakah Ibu elaborasi sedikit? Tentu, pertanyaan yang efektif biasanya bersifat terbuka, Pak, mendorong refleksi serta membantu coach menemukan solusinya sendiri. Misalnya bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini, atau apa alternatif yang bisa Anda pikirkan. Itu mungkin pertanyaan yang bisa Bapak ajukan. Saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Pak. Sekarang saya ingin menanyakan kepada Bapak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak fokuskan dalam observasi kali ini? Pada kali ini saya ingin fokus pada kompetensi membangun hubungan yang sportif dan dengan coach, Bu. Baik, dari kompetensi membangun hubungan yang sportif, bagian mana yang secara spesifik ingin Bapak tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coach untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka. Itu fokus yang bagus ya Pak ya. Terakhir, indikator ketercapaian yang Bapak harapkan dari tujuan pengembangan ini apa Pak? Saya berharap dapat melihat coach lebih terbuka dalam ekspresikan ide-ide mereka, termasuk kekhawatiran atau tantangan yang mereka hadapi. Mungkin ini bisa terlihat dari peningkatan jumlah dan kualitas kontribusi mereka selama sesi coaching nanti. Terima kasih atas jawaban Bapak. Ini akan sangat membantu dalam proses observasi kita nanti ya Pak ya. Ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan atau diskusikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini Pak? Saya rasa sudah cukup jelas Bu. Terima kasih atas panduan dan diskusinya. Sama-sama Pak, semoga coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Sampai ketemu di sisi observasi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya Pak Rafiq hari ini? Waalaikumsalam. Halo, saya baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana dengan Anda, Pak? Saya juga alhamdulillah baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang tantangan yang Anda hadapi. Bisakah Pak Rafiq menceritakan masalah yang sedang dihadapi? Iya, begini Pak. Saya merasa kesulitan dalam mengatur waktu untuk belajar dan berolahraga. Saya sering merasa kewalahan. Saya mengerti. Mari kita fokuskan pada masa ini. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mengatasinya? Saya sudah mencoba membuat jadwal, tetapi seringkali saya tidak bisa mengikutinya, Pak. Oke.
Bagaimana perasaan para PIK ketika jadwal tidak berjalan sesuai rencana? Ketika saya membuat jadwal, ternyata jadwalnya tidak berjalan sesuai rencana, saya sangat merasa frustasi dan kecewa pada diri sendiri, Pak. Itu perasaan yang wajar. Mari kita coba menemukan alternatif atau solusinya. Sebelumnya, apakah Anda terbuka untuk mendengarkan beberapa saran dari saya? Tentu, Pak, saya sangat terbuka untuk saran dari Bapak. Bagaimana jika kita mencoba membuat jadwal yang lebih fleksibel? Misalnya menetapkan blok waktu tertentu untuk belajar dan berolahraga, tapi dengan ruang untuk penyesuaiannya jika ada hal mendadak. Disesuaikan. Apa pendapat para PIK tentang itu? Saya pikir itu sangat bagus dan sangat membantu saya, Pak. Nanti saya akan mencobanya. Bagus. Sekarang mari kita buat perjanjian untuk menerapkan solusi ini selama seminggu ke depan, Pak. Setelah itu kita akan mengevaluasinya, hasilnya apakah Anda setuju? Saya sangat setuju sekali, Pak. Baik, saya akan coba membantu Anda para PIK memantau kemajuan dan memberikan dukungan jika diperlukan. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan lagi para PIK? Saya pikir sudah cukup, tidak ada lagi, Pak. Terima kasih banyak atas bantuan dari Bapak. Oke, sama-sama. Teruslah berusaha dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada perlu yang didiskusikan. Semoga sukses dengan jadwal Anda. Terima kasih, Pak. Ya, kayaknya ini waktunya sudah mau pergantian pelajaran. Mungkin para PIK mau masuk kelas, dipersilakan, Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan sesi coaching tadi, Pak? Waalaikumsalam, selamat siang. Saya merasa cukup puas, Bu, tapi tentu masih ada ruang untuk perbaikan. Baik, mari kita mulai dengan refleksi dari Bapak terlebih dahulu. Bisakah Bapak ceritakan apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching tadi, terutama terkait indikator ketercapaian pengembangan yang kita diskusikan sebelumnya, Pak? Tentu saya berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coacher. Kemudian saya menggunakan teknik active listening, memberikan respon yang mendukung dan mengajukan pertanyaan terbuka. Saya juga merasa coachingnya mulai lebih terbuka dalam mengekspresikan ide-ide mereka. Terima kasih atas refleksinya, Pak. Sekarang izinkan saya menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya. Saya akan fokus pada area yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan diskusi pra-observasi tadi, Pak. Baik, saya siap mendengarkan, Bu. Bapak sudah melakukan percakapan coaching dengan baik. Terus kompetensi coaching yang Bapak kembangkan pun sudah bagus. Bapak sudah menanyakan dengan spesifik apa yang ingin Bapak ketahui juga, serta indikator ketercapaian yang Bapak ingin kembangkan itu juga sudah dilaksanakan dengan baik. Pastinya, Bu, apakah ada hal lain yang Anda catat, Bu? Sama-sama, Pak. Saya senang bisa membantu Bapak hari ini. Mari kita tutup sesi ini. Semoga Bapak dapat terus mengembangkan keterampilan coaching Bapak. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya, Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas observasi. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perkenalkan, nama saya Indah Listiani dari SMKN 1 Amuntai, berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita dari SDN Patarikan, berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Noviana dari SDN Antasari 2, berperan sebagai observer. Hari ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Ibu Dinda. Waalaikumsalam, Ibu Diana. Selamat siang, Dinda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan pra-observasi ini.
Hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait coaching yang akan Anda lakukan. Selamat siang juga Bu, saya siap untuk diskusi kita pada hari ini. Baik, Bu Indah. Pertama-tama, mari kita diskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah Anda sudah familiar dengan rubrik yang akan kita buat? Saya sudah membacanya Bu, tapi mungkin ada beberapa poin yang perlu kita bahas lebih lanjut. Oh, tentu. Kita bisa membahasnya bersama, Bu. Rubrik ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan mendengar aktif, penggunaan pertanyaan yang efektif, dan kemampuan memberikan umpan balik. Ada bagian spesifik yang ingin Anda diskusikan? Saya ingin lebih memahami tentang kriteria penggunaan pertanyaan yang efektif. Bisakah Anda beri penjelasan sedikit, Bu? Tentu saja bisa, Bu. Pertanyaan yang efektif biasanya bersifat terbuka, mendorong refleksi, dan membantu coach menemukan solusi sendiri. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Atau apa alternatif lain yang bisa Anda pikirkan? Oh, saya mengerti, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Bu Indah. Sekarang saya ingin menanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin Anda tekankan dalam konsultasi ini? Saya ingin fokus pada kompetensi membangun hubungan yang baik dan suportif dengan coach. Jadi nanti saat coaching dilaksanakan, itu terjadi diskusi dan coach dapat mengemukakan pendapatnya secara terbuka. Dari kompetensi membangun hubungan yang suportif, bagaimana yang secara spesifik ingin Anda tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coach untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka, Bu. Itu fokus yang bagus. Terakhir, apa indikator pencapaian yang Anda harapkan dari tujuan pengembangan ini? Saya berharap dapat melihat coach lebih terbuka dalam mengekspresikan ide-ide mereka, termasuk kekhawatiran atau tantangan yang mereka hadapi. Mungkin ini bisa terlihat dari peningkatan jumlah dan kualitas kontribusi mereka selama sesi coaching. Terima kasih atas jawaban-jawaban Anda. Ini akan sangat membantu dalam proses observasi nanti. Ada hal lain yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini? Saya rasa sudah cukup. Assalamualaikum Irma, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Indah, alhamdulillah baik Bu. Boleh saya bicara sebentar? Ibu lihat kamu beberapa hari ini agak pendiam dan kurang berinteraksi dengan teman-teman baru. Ada yang ingin kamu ceritakan? Sebenarnya Bu, saya agak kesulitan untuk berteman. Saya juga belum terlalu mengenal teman-teman baru di sini. Saya lihat juga mereka sudah punya kelompok masing-masing, Bu. Terima kasih sudah terbuka ya, Irma. Jadi, menurut Irma, apa tujuan kita berdialog hari ini? Saya ingin mencari tahu apa yang membuat saya merasa kesulitan beradaptasi di sini dan juga mencari solusi agar saya bisa lebih nyaman di sini, Bu. Baik, mari kita untuk bersama-sama mencari solusinya ya, Irma. Iya, Bu. Nah, selain kesulitan berteman, apa ada hal lain yang membuat kamu merasa tidak nyaman di kelas? Ada Bu, masalah kesulitan berteman. Selain itu, saya juga merasa sulit Bu mengikuti pembelajaran karena beberapa materi baru bagi saya Bu. Oh begitu, jadi kesulitan berteman dan menyesuaikan diri dengan materi pelajaran menjadi dua hal utama yang membuat kamu kurang nyaman. Apakah ada alasan khusus mengapa kamu merasa kesulitan berteman? Saya orangnya agak pemalu Bu. Selain itu di sekolah sebelumnya saya sudah punya kelompok teman yang dekat. Jadi agak sulit untuk memulai pertemanan baru Bu. Baik, selain itu apa masih ada lagi kesulitan yang kamu rasakan? Sebenarnya saya merasa tertekan karena saya ingin segera berbaur dengan teman-teman yang baru di sini Bu. Saya takut kalau terus begini saya menjadi anak yang tersisih. Itu wajar sekali Irma, merasa ingin diterima adalah hal yang manusiawi. Namun, perlu diingat ya bahwa butuh waktu untuk membangun hubungan pertemanan. Tidak perlu terburu-buru, yang penting tetap berusaha.
Iya Bu. Tapi kadang saya merasa tidak percaya diri untuk memulai percakapan. Mari kita coba cari tahu apa yang membuatmu kurang percaya diri. Apakah ada pengalaman sebelumnya yang membuatmu merasa seperti itu? Atau mungkin ada pikiran negatif yang sering muncul di pikiran kamu, Irma? Mungkin karena di sekolah sebelumnya saya selalu menjadi yang pendiam Bu. Jadi saya hanya berteman dengan teman-teman dekat saya saja. Jadi saya juga terbiasa dengan peran itu Bu. Oh, begitu. Jadi kamu merasa nyaman dengan zona nyamanmu saat ini. Namun, untuk bisa berkembang, kita perlu mencoba hal-hal yang baru. Bagaimana kalau kita buat daftar hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan dirimu? Coba kamu pikirkan, apa saja yang dapat kamu lakukan? Saya rasa bisa mulai menyapa teman-teman di asing dulu Bu. Terus bisa juga saya ikut kelas secara aktif. Walaupun ya awalnya hanya sedikit lah ya. Betul. Selain itu kita juga perlu mencari tahu minat dan bakatmu. Mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kamu ikuti dan membuatmu merasa lebih Saya suka menggambar Bu. Mungkin saya bisa ikut ekskul seni rupa ya Bu ya. Itu bagus sekali Irma. Dengan mengikuti ekstrakurikuler, kamu bisa bertemu dengan teman-teman yang memiliki minat yang sama dan merasa lebih diterima. Sekarang, mari kita bicara tentang pelajaran. Selain kesulitan memahami materi, apa ada hal-hal yang lain yang membuatmu merasa kurang nyaman dalam hidup pelajaran? Kadang saya merasa takut bertanya Bu. Kalau ada yang tidak paham, takut dianggap bodoh Bu. Oh, jangan khawatir Irma. Bertanya adalah tanda bahwa kamu ingin belajar. Semua orang pasti pernah mengalami kesulitan dalam memahami materi, tapi kamu sudah mau berusaha. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Menurut Irma, apa kesepakatan yang kita ambil hari ini? Setiap kali saya melakukan kesulitan dalam pelajaran, saya akan mencoba untuk mencari tahu jawabannya sendiri terlebih dahulu Bu. Jika masih belum mengerti, baru saya akan bertanya pada teman atau guru. Dan juga saya berusaha untuk dapat selalu bergaul dengan teman-teman saya yang di kelas Bu, agar dapat beradaptasi dengan baik dan juga mencoba aktif di kelas. Wajib Irma, kamu tidak sendirian. Ini dan teman-teman siap membantu. Yang penting kamu mau berusaha dan tidak menyerah. Terima kasih Bu. Saya akan berusaha yang terbaik. Sama-sama Irma, nanti kita ketemu lagi ya untuk membahas bagaimana perkembangan Irma jelas. Apakah tidak mau beradaptasi atau tidak? Ya, baik Bu. Ya, untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Kita berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Irma. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Giza. Bagaimana perasaan Giza setelah melakukan kesehatan diri? Selamat siang Diana. Saya merasa cukup puas. Namun tentunya masih ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Oh, baik Giza. Mari kita mulai dengan refleksi Anda. Bisakah Ibu Indah ceritakan apa yang sudah Ibu Indah lakukan saat bercinta diri? Terutama terkait indikator pencapaian pengembangan yang kita diskusikan pada ini. Tentu Bu, saya berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi Koji. Saya menggunakan teknik active listening, memberikan respon yang mendukung dan mengajukan pertanyaan terbuka. Saya rasa Koji mulai lebih terbuka dalam mengekspresikan ide-ide mereka. Terima kasih atas sebelumnya. Sekarang izinkan saya menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya. Saya akan fokus pada area yang ingin Ibu Indah kembangkan berdasarkan diskusi observasi. Baik Bu, saya siap mendengarkan. Ya, ini sini saya akan membacakan rubrik penilaian saat coaching tadi. Yang pertama, Ibu Indah sudah mendiskusikan rubrik penilaian coaching. Yang kedua, Ibu Indah sudah mengadakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Ibu Indah sudah menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik diobservasi. Dan yang keempat, menanyakan indikator pencapaian dari bagian pengembangan mobil milik namanya.
Baik, Bu. Ada lagi, Bu, yang mau disampaikan? Oh, saya senang bisa membantu Dinda. Mari kita dukung sesi ini dan semoga Dinda dapat terus mengembangkan keterampilan teknik Dinda sampai bertemu di interview berikutnya ya Dinda. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Irma Inita dari SDN Patarikan. Di sini saya berperan sebagai coach. Saya Muhammad Anorat SPDI dari SD Islam Ihya Ulumuddin Nusukiyah. Di sini saya berperan sebagai observer. Perkenalkan, saya Nobdiana SPD dari SDN Antasari 2. Di sini saya berperan sebagai coach. Di sini kami akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Irma, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan observasi ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait coaching yang akan Anda lakukan. Selamat siang juga Pak. Saya siap untuk diskusi ini. Baik, pertama-tama mari kita diskusikan rubrik penilaian percakapan coaching kita pada hari ini. Apakah Anda sudah familiar dengan rubrik yang akan kita gunakan? Saya sudah belajarnya Pak, tapi mungkin ada beberapa poin yang perlu kita bahas selanjutnya. Oh tentu, kita bisa membahas bersama. Rubrik ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan mendengar, menggunakan pertanyaan yang efektif, dan kemampuan memberikan umpan baru. Ada bagian spesifik yang ingin Anda diskusikan di sini? Saya ingin lebih memahami tentang kriteria penggunaan pertanyaan yang efektif, Pak. Bisakah Anda jelaskan sedikit, Pak? Tentu, pertanyaan yang efektif biasanya bersifat terbuka, mendorong refleksi, dan membantu coach menemukan solusinya sendiri. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Atau apa alternatif yang bisa Anda pikirkan? Seperti itu, Ibu. Saya mengerti, Pak. Terima kasih atas penjelasannya ya, Pak ya. Sama-sama Ibu Irma. Sekarang saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Irma fokuskan dalam observasi ini. Saya ingin membangun hubungan yang baik dengan coach saya, ingin membantu coach saya mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, Pak. Oh baik. Dari kompetensi membangun hubungan yang seperti tadi, bagian mana yang secara spesifik ingin Anda tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coach saya juga, untuk coach berbagi pikiran dengan saya dan perasaan mereka juga, Pak. Itu fokus yang bagus. Terakhir, apa indikator ketercapaian yang Anda harapkan dari tujuan pengembangan tersebut? Saya berharap dapat melihat coach saya lebih terbuka dalam mengekspresikan diri yang mereka miliki, termasuk kekhawatiran yang mereka alami ataupun tantangan yang akan mereka hadapi. Mungkin ini nanti akan terlihat dari hasil aksi nyata yang dilakukan coach saya dan serta kualitas kontribusi yang didapatkan selama coaching, Pak. Iya, terima kasih atas jawaban Ibu Irma. Ini nanti akan membantu dalam proses observasi nanti ya. Ada hal lain yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Bu? Nah, kalau menurut saya Pak, ini sudah cukup jelas. Jadi terima kasih atas panduan dan diskusinya. Ya, sama-sama. Semoga coachingnya nanti berjalan dengan lancar sampai bertemu di observasi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Dayana, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Terima kasih sudah meluangkan waktunya sebentar siang ini. Kita akan coaching sebentar ya Bu ya. Ibu mau membicarakan apa ya hari ini? Saya Ibu Irma. Jadi ini saya ingin
Saya ini kan memiliki mobil sampai saat ini belum bisa membaca di rumah. Padahal dia sudah berada di kelas 3 saat ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk memenuhi ini, Bu? Saya harus menyesuaikan materi dengan komunikasi besar yang sudah mendalam tinggi. Siapa yang punya tensinya? Baik ya Ibu Diana, karena waktu percakapan kita ini singkat, apa yang ingin Ibu Diana dapatkan di akhir percakapan singkat kita hari ini, Bu? Saya ingin tahu dan mendapatkan cara memikirkan masalah. Bagaimana saya bisa menangani diri saya yang belum bisa membaca tersebut. Oh, iya. Jadi Ibu Diana ini menangani murid yang belum bisa membaca ya Bu ya. Kira-kira Ibu Diana punya ide nggak yang bisa Ibu lakukan untuk menangani anak tersebut, Bu? Saya ingin melakukan les baca saat jam kosong atau istirahat untuk anak ini, Bu. Jadi ide Ibu Diana ini sudah bagus, Bu. Tapi selain ide itu, ada nggak lagi ide yang lainnya yang Ibu pikirkan? Kan kalau memberi les saja harus menunggu jam kosong, atau pas jam kosong bisa saja Ibu Diana itu kan dipanggil atau ditugaskan oleh kepala sekolah. Betul sekali, Bu. Ini kan merencanakan kondisi tidak bisa baca tersebut pengetahuan saya. Penyebab utamanya adalah anak sulit belajar membaca adalah tidak mengenali huruf dengan baik. Misalnya huruf B dan huruf B yang sering tertukar. Saya punya ide untuk meningkatkan ingatan mereka terhadap huruf melalui buku cerita atau mengajar huruf. Ya. Jadi Ibu Diana ini selain ada les juga mau mengajarkan murid dalam meningkatkan ingatan mereka dengan buku cerita atau mengajak bermain tebak huruf ya Bu ya. Itu kan bisa langsung Ibu lakukan di kelas, Bu, tanpa harus menunggu jam kosong. Kira-kira kapan Ibu Diana akan mencoba menerapkan ide ini, Bu? Betul sekali, Bu. Jadi saya akan mencoba, ini saya mulai. Baik Ibu Diana. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu Diana dalam merealisasikan ide ini, Bu? Nanti saya bisa bekerja sama dengan rekan sebelah saya, baik guru kelas 1 ataupun guru kelas 2. Ya, baik Bu. Ternyata tak terasa waktu kita sudah mau habis ya Bu ya. Di titik ini apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini, Bu? Yang saya dapat ide untuk menangani anak yang belum bisa membaca. Di samping saya melakukan les, saya juga bisa melakukan model membaca buku cerita atau mengajak bermain tebak huruf. Kapan itu Ibu Diana? Untuk membaca buku cerita atau mengajak bermain tebak huruf bisa secepatnya saya lakukan. Waktunya kapan ya Bu ya? Mungkin minggu depan deh. Baik, terima kasih Bu Diana. Kita bisa ketemu minggu depan lagi ya Bu ya. Setelah Ibu mencoba idenya, saya mau tahu bagaimana hasil dari penerapan ide yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Ya Bu Irma, terima kasih Bu atas saran dan masukan. Nah, sama-sama Bu Diana. Sukses selalu. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Ibu Irma, bagaimana perasaan Anda tadi setelah melakukan sesi coaching tadi? Ya, selamat siang Pak. Alhamdulillah perasaan saya itu merasa senang dan juga lega dapat melakukan sesi coaching dengan baik Pak. Baik, mari kita mulai refleksi Anda. Bisa Anda ceritakan apa yang sudah Anda lakukan saat coaching tadi, terutama terkait indikator pencapaian pengembangan yang kita diskusikan sebelumnya? Kalau menurut saya apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur yang kita miliki Pak. Alhamdulillah sesinya juga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Di sini sekarang izinkan saya menyampaikan beberapa catatan hasil dari observasi saya. Yang pertama, dari percakapan tadi, Ibu sudah melaksanakan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coacher. Terus yang kedua, Ibu juga sudah melaksanakan mengenai rencana aksi coacher yang akan dilaksanakan selanjutnya dan menyelesaikan permasalahannya. Terus yang ketiga,
Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koce dalam menjalankan rencana aksi. Ya, terima kasih Pak atas waktunya juga untuk mengobservasi kami melakukan coaching ini. Sama-sama, saya senang bisa membantu Ibu. Mari kita